Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillazi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Pengurus Masjid beserta jajarannya, kemudian guru-guru kita yang hadir subuh berjamaah pagi ini, Pak Imam kita yang telah memimpin sholat berjamaah, tokoh masyarakat, pemangku adat, ini mama kudo kandung, selanjutnya bapak ibu jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, kita masih merasakan nafas kehidupan, merasakan manisnya iman dan hidayah. Paru-paru kita berfungsi dengan layak, jantung kita berfungsi dengan baik, kita masih menghirup udara segar, pemberian dari Allah. Banyak rahmat nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wajib kita syukuri, kita gunakan nikmat itu untuk di jalan keridhaan Allah. Berbahagia orang yang mau menyempurnakan rasa syukurnya selalu. Bahagia orang yang bersyukur mendapatkan pahala dari Allah, dan amat merugi dan berdosalah orang yang tidak mau bersyukur. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah asyraful anbiya, nabi yang paling mulia di antara para nabi dan rasul. Paling bersih hatinya, paling khusyuk salatnya, paling sempurna amal Ramadannya, paling bagus di dalam mengurus rumah tangganya, dan paling hebat dalam mengayomi umat. Bapak dan Ibu jemaah, hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat, sidang jemaah yang insya Allah dirahmati dimuliakan oleh Allah. Kuliah subuh pagi ini diamanahkan kepada hamba untuk menyampaikan pesan-pesan agama di hadapan kita. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat kita sama, termasuk menyampaikan. Bapak dan Ibu yang hormati, salah satu berkah bulan Ramadan itu adalah segala permohonan kita, doa yang kita baca, kekurangan yang kita laporkan kepada Allah akan diijabah, dikabulkan oleh Allah. Maka bulan Ramadan disebut dengan syahrul du'a. Banyak-banyak kita meminta kepada Allah, meminta kebaikan, melaporkan kekurangan Allah. Makin sering kita berdoa, makin banyak kita berdoa bermohon, maka Allah makin senang. Allah makin gembira, Allah bangga. Iko permohonannya berulang-ulang. Hambaku ini tahu nyojo kelemahannya. Berbeda dengan kita sama kita, Bapak dan Ibu. Kalau kita minta kepada kawan, kepada tetangga, kepada orang lain,
Sekali, 2 kali, 3 kali Pak dan Ibu. 3 kali itu itulah batas. Awak nan meminta tak loma, kawanan magi pun tak loma. Tapi dengan Allah, makin sering hambanya bermohon kepadanya, Allah makin senang. Di bulan Ramadan ini Pak dan Ibu, gunakan kesempatan, perbanyak berdoa kepada Allah. Bukan hanya diri kita saja yang kita doakan, termasuk ayah dan ibu yang kita banggakan, ayah dan ibu yang telah merawat dan membesarkan kita, anak, cucu, menantu kita doakan untuk kebaikan. Tetangga, saudara kita, karib kerabat, kampung sampai ke rantau, kita doakan. Allah senang Pak dan Ibu. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa adalah senjata orang yang beriman. Makin sering kita berdoa, makin tajam senjata Bapak dan Ibu. Dalam hadis lain, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Dua pilihan Pak dan Ibu bagi orang yang berdoa. Di antara yang dua itu salah satu pasti dapat. Nan pertama doanya dikabulkan oleh Allah. Nan kedua, setiap dia berdoa dinilai sebagai ibadah oleh Allah. Di antara salah satu di antara nan dua kok pasti kita dapati. Apalagi kalau doa kita dikabulkan oleh Allah. Permintaan awak dikabulkan di Allah dan kita berdoa itu pun dinilai ibadah. Bahkan lebih daripada itu, Bapak dan Ibu jemaah, kita doakan pula orang-orang yang mungkin pernah merusak perasaan kita. Orang-orang yang mungkin pernah khilaf dengan kita, yang pernah memfitnah kita, orang-orang yang pernah mengasari kita, orang-orang yang pernah merendahkan kita, menghina kita. Doakan mereka. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Bapak dan Ibu yang hormati, sempurna kita memaafkan orang yang merusak perasaan kita, orang yang pernah memusuhi kita, apabila kita iringi dengan doa. Kita maafkan dia, kemudian kita doakan. Mohonkan kepada Allah agar Allah mengampuninya. Siapa pernah merusak perasaan hamba, ya Allah, hamba maafkan. Ampuni dia ya Allah. Bahagiakan dia ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Awak di dalam Pak Dadi muncul lagi keikhlasan. Tak ada sakit hati, dendam kesumat tak ada lagi. Semuanya kita doakan. Makin sempurna kita berdoa, makin tajam senjata kita. Karena doa itu adalah senjata orang beriman. Bapak Ibu jemaah yang berhormati, salah satu doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, Allah coba menyampaikan di hadapan Bapak Ibu jemaah, kita analisa baik-baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita sering membaca padanya. Rasulullah SAW menganjurkan, jangan lupakan doa ini. Pemberian dari Allah, petunjuk dari Allah untuk hamba-hambanya, umat Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kebaikan dunia dan anugerahkan kepada kami kebaikan akhirat, dan pelihara kami dari siksaan api neraka. Luar biasa Pak dan Ibu. Permohonan kepada Allah apabila kita baca doa ini. Kalau di Indonesia dikenal dengan doa sapu jagat. Ya. Itu bahasa kiasan. Doa salame dunia, salame akhirat, jauh dari api neraka. Analogi pada itu Pak dan Ibu. Kebaikan dunia kita minta kepada Allah. Dunia yang fana, dunia yang sementara ini. Awal dunia Pak dan Ibu, lahir dari rahim ibu. Berakhir dunia kita, tutup usia. Sementara dunia Pak. Seusia manusia. Salam awak dia te dunia ko, minta ke Allah kebaikan dunia. Dalam hadis, berlindung kepada Allah dari fitnah dunia. Doa yang diajarkan oleh dalam Al-Quran, kebaikan dunia minta. Apa itu kebaikan dunia Pak dan Ibu? Kok ada awak punya minantu, minta ke Allah minantu yang baik. Kok dapet anak yang soleh. Kebaikan dunia. Kok punya awak pekerjaan yang diberkahi oleh Allah. Itu kebaikan dunia. Ditakdirkan kita menjadi petani Pak dan Ibu, sawah ladang dan kita olah itu berkah. Kebaikan dunia. Hidayah, kebaikan dunia. Iman Islam, kebaikan dunia. Jadi hasanah itu Pak dan Ibu bisa kita perluas. Kok punya tetangga yang akur, yang jauh dari dengki-dengkian, kebaikan dunia. Kok punya anak Pak dan Ibu yang susah diatur. Kok punya mata pancogin Pak dan Ibu yang menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari Rasulnya, menjauhkan kita dari agama Allah. Itu bukan kebaikan dunia, kejelekan dunia. Minta kepada Allah, agiambo kebaikan dunia ya Allah. Kok balimo wak seisiuma Pak dan Ibu, nan balimo kok uku sama-sama uku, sujud sama-sama sujud. Cinta kepada Al-Quran. Bapak Ibu yang hormati, luar biasa doa yang
diajarkan oleh Allah. Minta di bulan Ramadan kau dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kalau belum sempurna hati kita bermohon pada Allah, sempurnakanlah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Agi kami ya Allah kebaikan dunia, hidayah, anak yang soleh, rezeki wa rasokinan berkah, yang jauh dari unsur riba, yang jauh dari yang batil dan lain sebagainya. Pagari kita mulai dari keluarga kita, Pak dan Ibu. Pagari diri kita, keluarga kita, agar selalu dapat kebaikan dunia ini. Kita lanjutkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan akhirat. Dunia dianugerahkan kita kebahagiaan dan kebaikan oleh Allah. Akhirat kita bituloh Pak dan Ibu. Mulai kita tinggal di dunia, saat-saat akan berpisahnya wajah badan awak tu, kita sudah merasakan bagaimana nikmatnya kita menghadap Allah. Menunggu nanti menjelang terjadi hari kiamat. Alam barzah itu pemisah, pembatas antara dunia dan akhirat, Pak. Itu juga pun termasuk kebaikan akhirat. Masih angeknya badan awak dia tu mampu pada yang masih tak puju. Kita sudah merasakan nikmat. Kita sudah merasakan ketenangan menghadap Allah. Kita sudah merasakan bagaimana bahagianya kita menghadap Allah. Minta kepada Allah. Kita tinggal dunia Pak dan Ibu dalam keadaan taubat diterima oleh Allah. Ketika saat-saat kan berpisahnya wajah badan tu, kita merasakan kasih sayang Allah. Kalau berpisahnya wajah badan, kita sudah merasakan ampunan Allah. Banyak orang Pak dan Ibu gagu-gagu. Entah lihat siksa kubur entah tidak. Bapak Ibu yang hormati. Kalau tidak ada siksa kubur Pak dan Ibu, tidak akan mungkin kita disuruh oleh Rasulullah. Berlindunglah kepada Allah dari siksa kubur. Pak dan Ibu yang hormati. Siksa kubur ada dalam surah As-Sajdah. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Kami pasti rasakan kepada mereka siksa yang dekat sebelum datang siksa yang lebih dahsyat. Siksa yang dekat itu padanya termasuk siksa kubur menurut tafsiran alim ulama kita. Kadang kan dilogika-logikakan padanya. Nah, tu kadang tu tulang-tulang di nyokan lapuk. Ya mungkin ada tu. Kadang berkumpul tulang-tulang, kadang sarubang godang je. Boleh dek korban itu. Berkumpul berdorong ke situ. Mau padanya kok. Contoh ringan ketika kita tidur. Ketika awak lolo padanya ibu, walaupun sabante awak bodoke lolo, nan negosian beda-beda padanya ibu. Mimpi beda-beda. Iko mimpinya bahagia, anak iko dak aku nan menyakitkan.
mengerikan dan segala macam. Antaranya iko tidak saling mengetahui. Itu contoh ringan. Siksa kubur ada. Yang kita minta kepada Allah kebaikan akhirat, berarti nikmat kubur berlanjut terus prosesnya di padang mahsyar nanti. Tidak mau jabarkan satu persatu, mengingat kepada waktu. Dan puncak, Bapak dan Ibu, puncak doa yang diajarkan oleh Allah. Wa qina azabannar. Paliago kami dari siksa api neraka ya Allah. Api yang dahsyat. Bukan sekedar api saja Bapak dan Ibu. Disebut oleh Allah dalam Al-Quran, ada rantainya, ada minuman yang sangat panas, dituangkan di kepala, dipaksa untuk minum. Bahkan yang menjijikkan juga ada padanya. Wala ta'amun illa min ghislin. Nanah. Karena proses di dalam neraka itu Pak dan Ibu, orang-orang kafir itu disiksa, dibakar, hancur, dibikin lagi hancur, dibikin lagi hancur, sehingga mengalir air yang busuk. Itu nanah-nanah. Itu minumannya kata Allah. Dalam menafsirkan wala ta'amun illa min ghislin, Rasulullah menyampaikan, apabila ghislin itu ayu nembah campur nanah tu Pak dan Ibu, dibawa sebejana saembe lebih kurang, dibawa kate dunia ko, ditumpahkan kate dunia ko, tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup. Tidak saking busuknya Pak dan Ibu. Maka wajar Allah ajarkan kepada kita berlindung dari api neraka. Bapak Ibu yang hormati, jangankan api neraka, api dunia saja Pak dan Ibu mengerikan. Alam tak kembang jadi guru. Coba kita hidup napi, kalau tak sampai ibu besi ayu Pak dan Ibu, manggaloka ayu 100 derajat Celcius. Di padirangnya tahu Pak dan Ibu bisa koyang ayu. Di padir tahu Pak dan Ibu kok pai ibu kok bisa tombok. Api dunia. Paiwak ka apa pandai besi. Jadi Pak dan Ibu kalau lah dipanggang bosi merah. Dipadia dalam api di tahu Pak dan Ibu bosi nang kue itu bisa meleleh. Apalagi sempat 2500 derajat Celcius. Dia saking ngangeknya baja dimasukkan ke dalam tupak dan Ibu meleleh. Api dunia. Apalagi api neraka. Oleh karena itu Pak dan Ibu, minta kita kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tidak bisa dibawa-bawa Pak dan Ibu. Karena dulu cerita lucu-lucu, kadang gemincang dadung bodoh. Lai dibaca dek ngimam doa tu, upana menjadi makmum di belakang bininya berdua. Encik Hasanah, Encik Fatimah. Ketika Pak Imam membaca Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalian ponan si Fatimah tak adil udah hasanah aja ini doa, dunia hasanah, akhirat hasanah. Tak tasawuf Fatimah. Jangan Pak dan Ibu. Itu bukan tujuan doa. Tak boleh ditolong-tolongkan. Kalam Allah itu Pak dan Ibu. Baca doa ini selalu. Pegang anak kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anakku adalah titipanmu ya Allah. Dunia ambo ya Allah. Kama pisah jambo ya Allah. Tidak ambo dulu udah anak. Jadikan anak ambo hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat akan ambo bertanggungjawabkan ya Allah. Jadikan anak ambo hasanah, anak yang soleh, dunia berkah di ambo sampai ke akhirat bakumpu dalam surgamu ya Allah. Jauhkan kami dari siksa api neraka. Makanya ambo berani membagi rumah tanggaku tak bagi 3 Pak dan Ibu. Tak kau gawai Pak kuah kita. Pertama rumah tangga pincang. Keluarga atau rumah tangga pincang Pak Dewu. Ayah dan ibu senjang. Kita ayah dapat hasanah, kita ibu nan hasanah. Ayah dapat petunjuk, kita ibu dapat petunjuk. Salah seorang. Suaminya taat, istrinya jauh. Istrinya taat, suaminya jauh, pincang. Yang lebih berbahaya lagi yang tumbang. Keduanya jauh dari agama. Sehingga tiba di anak-anak bingung Pak. Ikon yang dipitahukan oleh Allah di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Keluarga tauladan. Ayah taat, ibu taat, istri taat, suami taat, mintuo taat, anak taat, cucu taat, minantu taat. Bahagia sampai ke akhirat, tidak disentuh oleh api neraka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Yakini bahwa bulan Ramadan adalah syahrul doa, yang mana peluang doa kita dikabulkan oleh Allah di bulan Ramadan 100% bahkan lebih. Salah satu doa yang jangan kita abaikan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, termasuk bagi yang boleh menyampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.